wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya barusan, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk mengulangi berselawat kepada Nabi sebanyak 2 kali, karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang paling pelit, paling medit, paling korek, paling merigi hisi, paling buntut kasir? Orang kampung sini bilang pelit, bakhil, bahasa daerahnya apa? Medit. Oli. Mulai aneh. Oli. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah 2 patah bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biar hari ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan hari ini saya seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Botol. Ini namanya botol. Kenapa ada pesan begini? Biar siang ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan siang ini saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Betul. Ibu, kita coba pakai bahasa sini. Apa tadi? Poli. Pakai P. Pali. Khalid bisa. Khalid. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang Khalid? Ternyata dia adalah orang, kata Nabi, yang ketika telinganya mendengarkan nama Nabi disebut, tapi dia diam dan bungkam, tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itu hakikatnya orang yang khalid menurut pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang khalid itu adalah orang yang ketika kupingnya mendengar namaku disebut, tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Bapak Ibu, tidak akan pernah rugi siapapun ketika mendengar nama Nabi dia bersalawat. 1 kali baca istighfar hanya 1 dosa dihapuskan. 1 kali bersalawat kepada Nabi 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Apalagi sekarang kita tengah berada di bulan Sya'ban. Menurut ulama, amalan yang tidak kalah dahsyatnya yang baik kita lakukan di bulan ini adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu. Saya tadi bangga, bahagia begitu masuk disambut dengan tik marawisnya.
Sholawatnya luar biasa. Bu, lebih baik tergila-gila karena sholawatan daripada tergila-gila karena goyang oplosan. Betul. Ibu silakan buka buku kitab judulnya Sa'adatud Darain. Dalam kitab ini ulama semua sepakat hanya ada satu amalan saja yang tidak akan ditolak, pasti diterima oleh Allah. Amalan yang lain terbagi dua, ada makbulun diterima, ada mardudun ditolak. Illa shalah ala nabi, kata semua ulama sepakat cuma satu amalan yang tidak akan ditolak, pasti diterima. Amalan itu adalah sholawat untuk Nabi. Meskipun yang membaca sholawat ada riaknya, meskipun yang bersalawat ada sombongnya, tetap diterima, tidak ditolak. Kenapa sampai sedahsyat itu? Ikraman lin Nabi, karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, Allah mengkhususkan, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang lain apapun bentuk dan namanya, ketika ada riya dan sombongnya ditolak. Tidak ada kemuliaannya kecuali hanya sholawat saja. Maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan bersolawat kepada Nabi, karena Allah Tuhan kita saja bersolawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lihat mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau disebut nama nabi-nabi itu semua jawabannya sama, cuma alaihi salam saja. Betul? Kita buktikan sama-sama. Saya sebutkan nama nabi-nabinya, jawab yang kompak. Nabi Allah Adam, cuma alaihi salam saja. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Isa semua sama, cuma alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya jawabannya paling beda, paling indah, paling istimewa, sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat saja bersalawat untuknya. Siapa yang ingin doanya diijabah, siapa yang ingin dosanya dihapuskan, siapa yang ingin ditambahkan pahalanya, siapa yang ingin dinaikkan derajatnya, maka bersalawatlah semuanya untuk Rasulnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Dan kita cintai, kita muliakan segenap para alim ulama, para tuan guru yang hadir hari ini di tengah-tengah kita. Saya dengar tadi ada dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, ya itu maksudnya, gitu ada Pak. Mohon maaf para guru, para ustaz kalau saya tidak bisa menyebut nama satu persatu, tapi percayalah, di hati saya ada cinta, ada ikatan cinta yang lebih dahsyat daripada al dan anti.
Saya percaya yang hadir hari ini manusia pilihan. Karena jam-jam sekarang ini jam-jam sinetron lagi bagus-bagus. Tapi mereka rela mengorbankan godaan dunia. Mereka memesan tiket menuju ke surga. Bukankah kata Nabi majelis ilmu itu adalah taman surga? Tidak ada taman yang lebih indah melainkan taman yang dijanjikan Nabi ini. Dapat ilmu, dapat berkah, dapat pahala, duduk di sini diampuni dosa. Nanti pulang dapat hadiah. Bu, jangan mimpi bisa masuk surga beneran kalau cabangnya di dunia tidak mau didatangi. Maka ini wajah-wajah yang sudah berhasil melawan godaan dunia. Saya tahu persis Pak Kades. Jam sekarang buka Indosiar, ada sinetron Ku Menangis. Mulai melek mata subuh sampai subuh emak-emak dibikin menangis. Ceritanya nggak habis-habis. Buka RCTI, Ikatan Cinta antara Al dan Anti. Tapi selalu ada pengacau namanya Elsa. Coba kalau tidak ada Elsa, maka akan lahirnya namanya Aladin Otiru. Tapi jangan takut mama, ada Kiki dan Abdul yang selalu menjaga. Dan kabar terbaru, sebentar lagi akan terungkap siapa pembunuh sebenarnya, Roh. Kok Habib Al-Habsyi tahu? Gimana ceritanya? Tahu bukan berarti menggemari. Ada istilah dalam bahasa agama araftu syar laisa lisyar. Kita boleh mempelajari, mengetahui semua teknik kejahatan, bukan untuk jadi penjahat. Kita pelajari itu agar bisa menangkap penjahat. Takbir. Saya tahu judul-judul sinetron yang lagi hit biar tidak dibohongi mama. Nih Bapak polisi kita, Bapak TNI, ini belajar loh bagaimana teknik-teknik kejahatan. Apakah mereka penjahat? Bukan. Mereka sengaja diajarkan itu biar gampang mengungkap, menangkap siapa pelaku kejahatan. Saya punya teman di kota Palembang, sengaja berteman dengan temannya yang paling jago mencopet. Dia pelajari bagaimana teknik mencopet dari temannya yang juara copet. Dari itu dia dapat ilmu. Ilmunya apa? Dia tidak pernah kecopetan. Dia tahu di mana tempat yang paling aman menyimpan dompet. Bagaimana caranya? Dia jahit dompet dengan celana. Saya tahu judul-judul sinetron karena saya tidak mau dikerjain sama mama. Kita doakan dulu ya guru-guru kita yang hadir hari ini, semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya Rabbal. Yang saya banggakan, saya doakan, saya hormati Bapak Kades beserta jajarannya. Hari ini saya bangga betul hadir di desa ini. Masya Allah, saya terasa seperti pulang kampung kan. Tadi saya melihat sepanjang jalan banyak pohon kurma. Saya pikir kurma. Saya baru mau merasa seperti pulang kampung. Saya disambut oleh Pak Kades dengan sambutan yang luar biasa indah dan meriah. Masuk ke rumah sudah dikasih makan. Saya teringat Bapak Ibu, salah satu yang bisa membuat iman meningkat adalah memuliakan tamu. Makanya silakan buka hadis ketika ada iman dihubungkan dengan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya.
Tamu kata Nabi datang bawa rezeki, tamu pulang bawa ampunan dari Allah buat penghuninya. Idza jaa dhaif jaa birizqihi wa idza kharaja bimaghfiratihi. Kamu datang bawa rezeki, kamu pulang bawa ampunan. Maka rugi orang-orang yang tidak senang dengan kedatangan kamu. Tadi saya disambut luar biasa, dikasih buah kesukaan saya, durian. Saya langsung katakan kepada Pak Kades, Pak Kades, kalau dulu ada sebuah riwayat menceritakan ada seorang wanita malam, maaf ya, hari-harinya bermaksiat dengan Allah, tiada hari tanpa bikin dosa. Lalu satu hari ketika dia sedang dahaga, dia akan minum dari sebuah sumur. Nampak di sebelahnya ada seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya kehausan. Anjing menjulurkan lidahnya, tidak perlu saya contohkan. Dia rela kehausan, dia berikan seteguk air itu kepada anjing. Anjing loh, binatang yang di mata kita di mana? Anjing loh. Dia relakan air itu diberikan kepada anjing, lalu anjing meminumnya. Gara-gara seteguk air itu, Allah tunjukkan rahmatnya, bahwa rahmat Allah lebih luas dari murka dan azabnya. Wanita itu diampuni dosanya, ditakdirkan masuk ke dalam surga. Itu hanya karena seteguk air. Coba bayangkan bagaimana nasib Pak Kades. Bukan cuma air, durian. Saya percaya pasti banyak ampunan yang akan beliau dapatkan. Apalagi kalau setelah ini beliau bungkuskan duriannya. Mohon maaf Pak Kades, jangan dianggap bercanda. Kita doakan Pak Kades selalu dalam keadaan sehat di jalan Allah. Amin. Mudah-mudahan selalu bisa membimbing warga ke jalan yang lebih dekat dengan Allah. Amin. Maaf, apalah artinya sebuah jabatan kalau tidak bisa menggunakan jabatan itu menjadi asbab yang membuat dirinya makin dekat dengan Allah, menjadi wasilah mendekatkan semua rakyat dan warganya makin dekat dan berkah di hadapan Allah. Hari ini saya nampak ini keberkahan jabatan yang diamanahkan. Beliau membangun musola tepat di hari perayaan Isra wal Mi'raj. Bukankah Isra wal Mi'raj mengingatkan kita tentang arti sholat? Betul? Ibu, kalau saya tawarkan, ibu mau sholat atau mau disolatin? Kenapa nggak mau disolatin? Kan tinggal tidur doang. Terima beres, pakai hemat. Betul? Lihat, ini namanya pemimpin yang baik, yang membangun kecerdasan spiritual, bukan hanya kecerdasan sosial. Dunia boleh maju, akhirat jangan ditinggalkan. Dunia boleh digenggaman, akhirat harus selalu dalam hati. Betul? Musolanya cantik. Tadi begitu saya masuk, mata saya terpandang ke arah atas. Masya Allah, belum selesai. Ada tulisan lafaz Allah. Ada tulisan lafaz Allah. Ini mungkin musola yang pertama yang mana saya lihat menarik, antik, unik. Lafaz Allah biasanya di depan, betul kan? Kadang-kadang ditempel, ini dipasang di atas, menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Alhamdulillah. Pesan buat Bapak Kades dan segenap jajaran yang sudah ikut andil dalam mewujudkan musola di lingkungan Kades ini, ada kabar baik buat semuanya. Hujan turun bawa rahmat. Alhamdulillah. Ibu, kita pasang niat sama-sama. Mudah-mudahan yang punya niat, punya hajat, punya cita-cita, punya harapan dikabulkan.
Salah satu tempat di mana ketika kita berdoa, doa tidak akan ditolak adalah ketika hujan turun. Sekarang langit sedang terbuka. Nabi yang menjamin fitani maturadani doa. Kata Nabi, ada dua tempat di mana tempat itu tidak akan ditolak kalau kamu berdoa. Salah satunya ketika hujan turun. Dua, ketika azan terdengar. Ayo kita katakan munajat, mudah-mudahan dengan asbab waktu mustajabah ini Allah kabulkan hajat kita. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang punya niat dan hajat yang baik Allah mudahkan hajatnya. Amin. Yang sedang hamil dimudahkan proses persalinannya. Yang belum hamil insya Allah dihadirkan keturunannya. Yang punya masalah dalam hidupnya Allah angkat semua problemanya. Allah hadirkan solusi menghampirinya. Amin. Ala hadirnya. Mudah-mudahan semua yang hadir, kita, ayah ibu kita, keluarga kita, guru kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dipastikan oleh Allah wafatnya husnul khatimah. Semuanya Al-Fatihah. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Pak Kades istiqomah dalam perjuangannya. Musola melambangkan keibadahan.